surat penegasan dari Tuada Perdata Mahkamah Agung RI tahun 2010 untuk melanjutkan eksekusi 2 blok yang belum tereksekusi. Itu baru tidak dilakukan oleh PN. Sekarang teguran dari ketua muda, dari kepala badan pengawasan MARI pun sudah terbit. Itu pun tidak dihadiri. Sampai terakhir kemarin, mohon maaf ya, akhirnya harus saya buka juga. 1 minggu sebelum pelaksanaan penyegelan, saya mau memohon waktu ke Pak Kapolres. Dengan kebijaksanaan beliau kami diberikan waktu. Kami utarakan maksud kami, semuanya data saya berikan. Saya sampaikan ke beliau, Pak, kita ini proses hukum kita sudah jalanin. Berdoa sudah kita tiap malam kita jalanin. Kalau kita nggak ikhtiar lain, Tuhan pun akan marah kan, Bu. Dan mohon mumpung masih ada waktu 1 minggu, nanti boleh di-cross-check dengan Pak Kapolres ya. Ini saksinya banyak ini. Jikalau Pertamina bisa menunjukkan otentik real kepemilikan tanah itu, seluruh dokumen saya kasih tanpa syarat. Itu saya sampaikan itu. Dan saksinya banyak itu. Atas kemurahan hati beliau kami diberikan waktu. Tapi jangan coba-coba kalau pihak lain masuk tanpa menunjukkan bukti dan dia sengaja memalsu, tolong jangan dikasih pulang karena udah penipuan kan. Kalau dikasih pulang kan sama dengan polisi ini mengiyakan kriminal kan gitu. Itu pun sampai sekarang juga tidak ada jawaban. Jadi kita ini sudah banyak hal melakukan, Bu ya. Mohon kalau memang Pertamina bisa menunjukkan bukti real kepemilikan itu, akan saya berikan sampai ke diri aslinya. Tapi kalau nggak bisa membuktikan, jangan coba-coba bicara di media, karena bicara ini akan saya teruskan merupakan fakta hukum ya. Jadi biarpun ranah ini adalah diskusi, saya mohon diskusi berdasarkan fakta. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan mungkin ya panjang lebar ini cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau kurang lebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya silakan ditanggapi dari perwakilan dari Pertamina. Yang lainnya mendengarkan. Terima kasih Pak Jarwo. Ya. Yang terhormat kawan-kawan dari ahli waris almarhum ini. Kalau tadi Pak Jarwo menyampaikan posisi beliau berdasarkan fakta-fakta yang sudah beliau dari beliau, tentu kami juga menyampaikan fakta-fakta menurut versi Pertamina. Baik. Tentunya karena kita berseberangan, yang pasti karena posisi kita memang berseberangan, tentu apa yang kami sampaikan juga tentu berseberangan. Ya. Perlu kita hormati. Paham. Karena yang juga berseberangan itu adalah hal yang biasa. Hal pengadilan itu bisa diproses melalui jalur hukum. Pak Jarwo tadi menyampaikan dasar hukum Pertamina menjadi pidana tersebut. Seperti yang sering kami sampaikan, Februari juga kami mengirim surat ke PT6, mungkin tidak nyampe karena alamat yang tertera dalam alamat bapak waktu itu tidak dikenal oleh kantor pos. Boleh langsung saya tanggapi? Seluruh surat dari luar itu semuanya masuk, Pak. Oh, baik. Ya, semuanya masuk ya, termasuk dari Mahkamah Agung ya. Baik. Boleh saya buktikan nanti ya. Nah. Terkait dengan dasar hukum kepemilikan Pertamina, dapat kami sampaikan bahwa Pertamina mendapatkan tanah tersebut justru karena dieksekusi oleh pengadilan dalam perkara antara Yasir Nawawi dengan Pertamina, di mana pada waktu itu Pertamina kalah. Pengadilan menghukum Pertamina untuk membayar ganti rugi kepada Nawawi sebesar 10.000. Ya. Memang betul, kemudian ada perkara antara Pak Dugani dengan Pak Nawawi dan Dugani dimenangkan. Kemudian Dugani kita eksekusi. Ini pun kita sudah sikapi, Pak. Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung tanggal 25 Mei tahun 1989, di situ secara tegas dikatakan bahwa Pertamina tidak harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa karena dia bukan pihak dalam perkara ini dan memposisinya tanah tersebut karena melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Jadi kami juga ada ininya
fatwanya. Nah, kemudian di samping mau minta fatwa Mahkamah Agung, kami juga mengajukan perlawanan atas penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Serang. Nah, di dalam perlawanan itu gugatan perlawanan pertandingan dikabulkan, yang putusannya saat ini sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan itu dikatakan bahwa penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Serang tidak sah. Terkait dengan penetapan eksekusi, pihak dari keluarga kemudian mengajukan gugatan perdata pada Pertamina. Ya, dalam perkara tersebut ditolak gugatannya, dan saat ini perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Jadi itu sekilas dasar hukum Pertamina mengasih tanah tersebut. Kemudian terkait dengan SHGB yang Bapak katakan bahwa penuh rekayasa, itu Bapak untuk menilai, tapi saya kira alangkah elegannya kalau dugaan itu dilanjutkan melalui proses hukum. Tentu saya sangat menghormati proses hukum, karena bagaimanapun juga hukum tetap harus ditegakkan, dan saya kira ini merupakan langkah yang bagus kalau itu mau dilakukan. Saya menghargai Pak. Terkait dengan peradilan penuh rekayasa, saya pikir kalau memang ada dugaan seperti itu, Pak SBY telah membentuk Satgas Mafia Hukum, mungkin Pak SBY dapat menyalurkan persoalan ini ke Mafia Hukum. Terus dengan tipikal saya sangat setuju apabila dalam penerbitan sertifikat ini ada memang tindakan pidana, saya kira setuju untuk diproses, karena ini bukan kerja bagus. Jadi kita tidak berantem Pak. Jadi kita tunggu proses hukum yang kalau memang itu mau dilakukan. Saya sangat menghormati dan saya setuju dan mendukung proses hukum yang akan dilakukan. Untuk prinsipnya itu hak Bapak dan menghormati Pak. Saya kira itu dulu dari saya. Boleh kami menambahkan Pak? Ini Pak, ada tambahan Pak? Iya. Nah, nanti memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Perwakilan dari mana? Nah, tadi lupa saya Pak. Oh ya. Tadi kan sudah dikenal. Masa kenalan terus ya? Masa kenalan? Saya kenal saya juga bagus Pak. Oh ya, tadi malah belum disebutin namanya malah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini ada saya mau mengutip salah satu surat dari Ketua Pengadilan Negeri Serang. Perkenalkan dulu Pak, perkenalkan dulu Pak. Oh, diperkenalkan lagi? Tadi kan sudah. Oh, Udah. Nanti bosan lagi nama saya kan. Ini surat nomor W29 UE 1422 HT04 bulan 6 2012 ya. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri ini yang ditujukan ke Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung, yang mana dia menyebutkan bahwa intinya bahwa dia minta petunjuk dari Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI terkait dengan adanya dua putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut terhadap dua objek perkara yang sama, di mana untuk dua perkara tersebut pihak para gugat adalah sama, di mana pada perkara terakhir para gugat dalam posisi menang, namun pada perkara terakhir para gugat dalam posisi kalah, seperti yang disebutkan Bapak tadi, bahwa menurut dugaan saya ada indikasi kuat ya adanya peradilan rekayasa. Karena apa? Peradilan itu timbul pasti ada yang menggugat dan yang digugat kan gitu ya. Yang digugat Pertamina katanya, yang menggugat adalah ahli waris menunjuk kuasa hukum kan itu. Sedangkan seluruh ahli waris sudah memberikan statement yang diketahui Pak Lurah, dia tidak pernah memberikan kuasa hukum. Itu satu. Yang kedua, peradilan ini sidang antara Yasir, perkara perdata Yasir dengan Dani itu ingkrah sudah 92 yang notabene sudah dilakukan eksekusi 88. Yang ketiga, alasan kenapa saya mengatakan ada indikasi kuat rekayasa, ini hari libur 17 Agustus ada penetapan amar putusan, tanggal merah loh itu. Kecuali kalau dia orang Australia, saya nggak tahu ini.
Ya, kalau dia mengakui republik ini 17 Agustus tidak akan pernah ada namanya kegiatan. Adanya cuma upacara karena menghormati Sang Saka. Itu kenapa saya punya alasan. Kalau Bapak menginginkan berkas itu, semuanya akan saya kasih. Yang terakhir, menurut Undang-Undang Agraria tahun 60, bukti kepemilikan sah tanah itu bukan adalah fatwa pengadilan, tapi bukti yang melekat pada tanah, yaitu girik dan keterangan-keterangan lain yang menyangkut masalah tanah itu oleh pejabat setempat. Sedangkan girik aslinya ada pada kita atas nama almarhum Kemidun bin Safi, bukan Nawawi atau Jasir. Lantas Pertamina ini beli dari mana? Suara saya keras nih bukan karena saya marah, karena gerok ya ini ya. Mohon maaf ya, ini karena saya gerok nih. Ini saya minum ini gerok ini. Nanti kalau batuk saya langsung keluar gitu. Atas dasar apa gitu? Bukti sagire kita asli ada di kita. Dan saya hadirkan ini Pak Lurah, Pak Murni yang tahu riwayat tanahnya ini. Ini sama-sama aparatur kan, sama-sama ini ya. Yang memang tahu persis terhadap pokok persoalan. Kita itu mencari solusi yang terbaik. Saya juga nggak mau menjas, mendiskriminasi. BUMN itu kan duit kita juga kan gitu loh. Duit rakyat itu sama. Kita pun yang dibelain rakyat, kita bicara penegakan hukum gitu loh. Apa? Kalau amar putusan seperti yang Bapak katakan tadi merupakan hak kepemilikan tanah, menurut saya Undang-Undang Agraria tahun 90 dirubah dulu. Karena bukti yang melekat atas kepemilikan tanah yang sah itu adalah girik. Dan timbulnya sertifikat itu adalah dasar riwayat tanahnya. Itu Pak, saya pikir cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh, silakan. Masuk saja Pak. Kita nggak ngotot kan ini, diskusi ya ini. Diskusi ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, karena posisi kita berseberangan, tentu sangat wajar pendapat kita pun berseberangan. Baik. Tapi hati kita satu Indonesia Pak. Betul. Betul. Baik, Pak Jarwo tadi mengatakan ada mafia. Seperti saya sampaikan ini mungkin ada saluran Pak, silakan disampaikan ke mana namanya Komisi Judisial. Kalau memang itu ada dugaan mafia, silakan disampaikan itu apa Pak. Dan itu juga bagian dari dalam rangka penegakan hukum. Betul. Nah, terkait dengan putusan-putusan yang telah diterbitkan dalam pandangan kami, menurut asas hukum res judicata pro yang kita PH itu, Ya. putusan penegakan harus dianggap yang benar. Ya. Kemudian mengenai bukti hak, sekali lagi pandangan saya tentu berbeda dengan Pak Jarwo karena posisi kita tentu berseberangan. Kalau Pak Jarwo mengatakan bahwa bukti hak itu girik, dalam pandangan kami adalah sertifikat dan itu rujukannya UPA dan tanah tersebut memang telah bersertifikat atas nama Pertamina. Saya kira itu Pak. Baik. Jadi saya mungkin ini sudah cukup ya mungkin ya. Ya baik, kalau begitu artinya Pertamina juga bukan bersikeras ya. Artinya memang kekeh terhadap fakta yang ada ya, kekeh terhadap fakta yang ada. Saya tidak mengatakan bersikeras ya. Kalau bersikeras itu indikatornya emosi kan gitu. Saya anggap persoalan ini, saya anggap ini bukan masalah ya. Persoalan ini adalah status quo Pak. Ya, jadi saya akan menempuh jalur lain. Tapi sebelum masalah ini diputuskan, saya mohon ya, penyegelan biofuel tetap dilaksanakan karena statusnya status quo. Ya. Kecuali kalau ini sudah mengatakan bahwa Pertamina merupakan aklamasi yang sah. Ya, tapi kalau pihak Pertamina ingin mencoba-coba membuka gembok itu, ya silahkan saja. Kita nggak ini gitu hak Pertamina lagi kan gitu itu. Saya kembalikan kan haknya lagi ya. Ya, ini saya sampaikan ke saya sampaikan ke Pak Kapolsek terutama ini deadlock dan status quo. Jadi saya mohon objek sengketa itu tetap harus di status quo kan. Atau mungkin supaya jenengan pihak Pertamina masa di Lebak Gede nggak kenal lurahnya, nggak kenal bagian pertanahannya, kalau diizinkan biar memperkenalkan diri supaya kalau ada urusan surat-surat tuh gampang nyarinya gitu. Kalau diizinkan loh ini gimana, diizinkan bagian pertanahan juga bisa ini bagian KDL supaya kalau ada urusan kan bisa langsung. Monggo Pak Ali Fatmi.